Sebelum mempelajari tentang reproduksi bakteri, mari kita pelajari tentang sekilas dari bakteri. Sekilas tentang bakteri. Bakteri atau eubakteria berasal dari bahasa Yunani, yaitu eu sebenarnya. Untuk bakteri sendiri berasal dari kata bakterion, yang artinya batang kecil. Adapun ciri-ciri bakteri sebagai berikut. 1. Tergolong organisme mikroskopis yang diameternya 0,5 sampai 1 mikron dan panjangnya 1 sampai 20 mikron. 2. Bakteri memiliki dinding sel yang tersusun atas mukopolisakarida dan peptidoglikan. 3. Memiliki inti sel tanpa membran inti atau bersifat prokariotik. 4. Memiliki DNA yang bentuknya sirkuler atau disebut plasmid. 5. Mampu membentuk endospora saat kondisinya tidak menguntungkan. 6. Berkembang biak secara vegetatif. 7. Tidak berklorofil. Sama seperti makhluk hidup lainnya, bakteri juga bisa bereproduksi. Salah satu pemanfaatan reproduksi bakteri adalah hormon insulin. Reproduksi bakteri terjadi dalam dua tahap, yaitu reproduksi aseksual dan reproduksi seksual. Reproduksi aseksual. Bakteri mengalami reproduksi aseksual dengan cara pembelahan biner, yaitu pembelahan dari satu menjadi dua sel dan seterusnya. Pembelahan biner ini termasuk pembelahan amitosis. Artinya, pembelahannya tidak melibatkan tahapan pembelahan sel seperti halnya manusia, melainkan berlangsung spontan atau secara langsung. Berikut gambar tahapan reproduksi aseksual bakteri. Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa satu sel induk hanya mengalami pemanjangan dan pembagian nukleoid hingga akhirnya terbentuk sekat pada masing-masing nukleoid hasil bentukannya. Reproduksi seksual. Bakteri bisa terjadi melalui mekanisme rekombinasi gen melalui 3 cara, yaitu konjugasi, transduksi, dan transformasi. Konjungsi adalah tahap reproduksi seksual pada bakteri yang ditandai dengan perpindahan materi genetik. Secara langsung, perpindahan itu terjadi dari satu bakteri ke bakteri lain melalui jembatan konjugasi. Adapun tahapan yang terjadi di dalam konjugasi adalah sebagai berikut. Dua sel bakteri saling mendekat hingga akhirnya terbentuk struktur jembatan yang menghubungkan antara kedua sel. Terjadi transfer kromosom dan plasmid. Untuk bakteri yang menerima kromosom dan plasmid, materi genetik menjadi materi genetik rekombinan. Bakteri dengan materi genetik rekombinan akan memisahkan diri, akibatnya terbentuk dua sel anakan dengan sifat baru rekombinan. Bentuk gambar dari tahapan konjugasi. Nah, tidak semua bakteri melakukan konjugasi. Transduksi. Pada proses transduksi melibatkan peran organisme lain, yaitu virus. Itulah mengapa rekombinasi gen antara dua bakteri dijembatani oleh virus phage atau bakteriofag. Virus yang paling sesuai digunakan untuk proses transduksi ini adalah virus phage temperat. Hal itu karena virus ini mampu bereplikasi secara litik dan lisogenetik. Dalam transduksi adalah sebagai berikut. Bakteri diinfeksi oleh virus phage sehingga virus mengandung DNA bakteri tersebut. Virus phage tersebut kemudian akan menginfeksi bakteri-bakteri lainnya. Akibatnya terbentuk bakteri baru dengan rekombinasi gen sesuai dengan rekombinasi gen pada virus penginfeksinya. Terbentuklah bakteri-bakteri rekombinan. Untuk lebih jelasnya, simak gambar transformasi. Jika pada konjugasi, bakteri akan memindahkan materi genetiknya melalui jembatan penghubung. Pada transformasi, tidak demikian.
Pada transformasi, materi genetik akan dipindahkan oleh bakteri secara langsung atau tidak melalui jembatan penghubung, jembatan konjungsi. Namun, tidak semua bakteri yang mampu memindahkan materi genetiknya secara langsung. Biasanya, bakteri yang mampu bertransformasi adalah bakteri yang memproduksi enzim tertentu. Contohnya adalah Rhizobium, Neisseria, Bacillus, dan Pneumococcus. Agar pemahamanmu menjadi lebih mudah, perhatikan gambar berikut ini.